Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kebahagiaan dan kesyukuran layak selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam selalu layak kita limpahkan kepada baginda Rasulullah. Itulah media kita, agar Allah tambahkan kenikmatan dunia kita, Allah siapkan kemuliaan akhirat kita, juga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat Meka Tour yang dibahagiakan oleh Allah, kembali bertemu di Majlis Hikmah, ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Meka Tour.
Tidak terasa kita sudah memasuki ngaji hikmah yang ke-73. Di mana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuturkan, "Idza aradta an ta'rifa qadraka fanzur fi madza yuqimuk." Jika Anda ingin tahu, kita ingin tahu di mana sebetulnya kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat yang keempat, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Sungguh Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya, kedudukan kita adalah sesuai dengan di mana kita menempatkan diri kita, di mana kita selalu bersama Allah. Kalau kita berada bersama Allah di tempat yang tinggi, itulah kedudukan kita. Tapi kalau kita bersama Allah di tempat yang sedang, yang biasa, itulah kedudukan kita. Dan na'udzubillah, kalau kita berada di tempat yang paling bawah, itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maqam yang artinya kedudukan adalah merupakan tangga-tangga untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melalui tangga-tangga tersebut. Seorang yang memahami tangga-tangga, ia akan berusaha meningkatkan dirinya dari satu tangga menuju tangga-tangga berikutnya sampai dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma tazkiyatun nafs." Wahai Rasul, aku ingin tahu apa yang dimaksud hati yang bersih. Apa yang dimaksud kita selalu melakukan pembersihan jiwa, kesucian hati. Nabi menjawab, "Anta arifa annallaha ma'aka." Kalau Anda tahu bahwa Allah bersamamu, berarti Anda sedang membersihkan diri, sedang mensucikan jiwa. Alhasil, kata para ulama, bahwa kedudukan kita di sisi Allah tergantung bagaimana Allah menempatkan diri kita. Namun, kitalah sesungguhnya yang berikhtiar, berusaha agar kita selalu ditempatkan di tempat yang mulia. Saat kita sungguh-sungguh berumrah, berarti kita menempatkan diri kita di tempat yang mulia. Dan Allah sedang menempatkan diri kita di tempat yang mulia. Disitulah kedudukan kita di sisi Allah. Saat kita sholat dengan baik, maka berarti tempat kita adalah tempat yang mulia. Karena sholat adalah amal yang mulia. Dan di situ berarti Allah sedang menempatkan kita di tempat yang paling mulia. Meninggilah kedudukan kita di sisi Allah. Sebaliknya pula, saat kita berada di tempat maksiat, di tempat dosa, di tempat yang kotor, dan kita tidak segera bertobat, berarti makom kita, kedudukan kita sedang dalam keadaan rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian dengan berbuat dosa, dengan berbuat keburukan, manusia bisa saja ia jatuh ke tempat yang paling rendah. Kedudukannya dan makomnya semakin rendah. Bagaimana manusia melakukan pembersihan diri kalau berada di tempat atau makom yang rendah? Disitulah kita selalu berusaha agar Allah tempatkan kita di tempat yang mulia. Agar Allah bersama kita saat kita beramal mulia. Agar kita berusaha saat Allah membersamai kita, memang kita layak dibersamakan oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Prinsipnya, dialah Allah bersama kalian dimanapun, bagaimanapun keadaan kalian. Namun, manusia menginginkan saat Allah bersamanya, dia dalam keadaan terbaiknya. Sama saja, sahabat Mekatur, kita bersama
keluarga, bersama saudara, bersama sahabat. Tentu kita ingin bersama mereka ketika beribadah, bersama mereka ketika di depan Ka'bah, bersama keluarga, bersama sahabat, bersama kerabat, ketika di tempat multazam, di tempat mustajab, di tempat-tempat yang agung. Karena berarti kita sedang menempatkan diri kita di tempat yang agung. Disitulah hakikat dari hikmah ke-73. Jika kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah tempatkan kita. Kita berusaha untuk menempatkan diri kita hanya di tempat-tempat mulia, hanya di tempat-tempat baik, hanya di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Disitulah kita seluruh jemaah Mekatur sedang berusaha untuk menempatkan diri kita di tempat yang paling mulia, sampai nanti Allah tempatkan di dalam surga yang amat sangat mulia. Demikian hikmah yang ke-73. Insya Allah kita lanjutkan pada hikmah-hikmah berikutnya. Tentu setelah ini adalah hikmah yang ke-74. Tetap ikuti seluruh media sosial Mekatur Liz-Zahra. Sampai ketemu di hikmah ke-74. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Mekatur, alhamdulillah kami diperkenankan untuk mengunjungi tempat yang sangat bersejarah. Tentu dalam sejarah Masjidil Haram, yaitu ada tempat pengajaran Al-Quran secara internasional yang dibuka untuk siapapun selama 24 jam. Kemudian juga perpustakaan Masjidil Haram yang sangat lengkap dengan buku-buku tafsir, hadis, tajwid, fikih, akidah, bahkan ada mushaf yang tertua di dunia, yaitu yang ada pada masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semuanya adalah dalam rangka kita mencintai masjid, mencintai Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ini kita punya kesempatan untuk masuk ke dalam Library of Al-Masjid Al-Haram atau perpustakaan dari Masjidil Haram. Yuk kita masuk sekarang yuk. خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh Direktur Masjidil Haram untuk memasuki library Masjidil Haram bersama Mekatur, rombongan Mekatur bersama-sama. Mudah-mudahan kunjungan jamaah Mekatur ke tempat ini semakin menambah cinta kita dengan Allah, cinta kita dengan Rasulullah, cinta kita dengan Masjidil Haram, cinta kita dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan lanjutkan wisata religi bersama Mekatur Liz-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki hikmah yang ke-74. Masya Allah, alhamdulillah, layak kita bersyukur, layak kita berbahagia. Karena hikmah adalah kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah yang ke-74? Mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batin. Jika Allah memberikan karunia yang bernama ketaatan, berarti Allah sedang melimpahkan kenikmatannya
lahir dan batin. Jika kita merujuk surat Luqman ayat 20, maka kita membaca ayat Allah dan kemudian mengingat betapa nikmat Allah ada yang lahiriah sifatnya, namun ada yang batiniah sifatnya. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah selalu melimpahkan, menganugerahkan kepadamu nikmatnya yang lahir maupun yang batin. Apa kata para ulama? Nikmat yang lahir adalah tentu nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat teman, nikmat ilmu, nikmat-nikmat yang dapat kita rasakan, nikmat yang dapat kita lihat. Sedangkan ada kenikmatan batin, yaitu ketaatan, yaitu ibadah, yaitu amal soleh, yaitu kesungguhan kita bermunajat di sisi Allah. Disinilah kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, saat Allah anugerahkan ketaatan, saat Allah mudahkan kita sholat, mudahkan kita berhaji, mudahkan kita berumrah, mudahkan kita bermajelis ilmu, itulah rizki Allah yang teragung. Karena di dalam ibadah-ibadah tersebut ada nikmat lahir dan nikmat batin. Dalam umroh kita ada nikmat lahiriah. Karena kita tentu menikmati rizki yang Allah anugerahkan. Kita naik pesawat, kita merasakan nikmat naik pesawat. Naik kereta cepat, kita merasakan nikmat naik kereta cepat. Bersama teman, bersama jamaah, bersama keluarga beribadah, kita merasakan nikmat kebahagiaan bersama mereka. Tapi ada nikmat batiniahnya. Ada ampunan Allah, ada ketaatan yang meningkat, semangat yang meninggi, ada pula pahala-pahala yang Allah siapkan, ada doa-doa yang Allah ijabah. Karenanya yakinlah sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, bahwa rizki Allah tidak hanya dalam bentuknya materi, tetapi yang paling agung adalah ketaatan, kemudahan ibadah yang membawa pada nikmat Allah yang lahir maupun yang batin yang dilimpahkan kepada kita. Sungguh berbahagia para sahabat Nabi mengikuti tuntunan Nabi. Sungguh bahagia para tabi'in mengikuti tuntunan sahabat. Sungguh bahagia kita mengikuti tuntunan tabi'in, tuntunan para solihin, tuntunan Nabi. Karena mereka semuanya sudah merasakan nikmat yang bersifat lahir dan yang bersifat batin. Bagaimana mereka mendapatkan itu? Di dalam riwayat dikatakan semangat ibadah mereka, semangat ketaatan mereka itu tanda mereka mendapatkan nikmat. Jadi kenikmatan itu ternyata saat kita sholat, saat kita puasa, saat kita berinfak, bersedekah, saat kita berumroh dan berhaji. Subhanallah walhamdulillah. Itulah definisi dan pengertian dari kenikmatan lahir dan batin. Karenanya saat Allah melimpahkan ketaatan, Allah mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan, yakinlah di dalam ketaatan itu sesungguhnya Allah sedang melimpahkan nikmatnya lahir maupun batin. Allahumma rzuqna ni'mataka zahiratan wa batinah. Ya Allah, kami memohon agar Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami rizkimu yang lahir maupun yang batin dalam kami menjalankan ibadah dan ketaatan di sisimu. Amin ya rabbal alamin. Itulah makna dari hikmah ke-74 dan insya Allah banyak hikmah yang lain dan makna-makna yang tergantung dari butiran-butiran hikmah yang disusun oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karenanya ikuti terus ngaji hikmah bersama MacArthur Liz-Zahra. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mekatur Lizahro yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan keliling kota Madinah dengan istilah City Tour Madinah Al-Munawwarah. Apa yang akan kita saksikan sepanjang area kota Madinah ini? Tentu Madinah adalah kota yang memiliki histori yang panjang. Dulu namanya Yathrib. Kemudian Nabi mengganti dengan Madinah. Kenapa? Karena Yathrib itu artinya adalah penghinaan, celaan, hardikan. Jadi dulu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, saat itu Nabi Yusuf menjadi orang yang dipercaya oleh raja, sehingga saudara-saudaranya yang dulu pernah memperlakukannya buruk, bahkan ingin membunuhnya, khawatir nanti Yusuf ini akan dendam kepada kami. Namun subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada hinaan, tidak ada celaan, tidak ada cercaan, semua sudah saya maafkan sebelum ini. Itulah alasan dari penamaan Madinah. Ditambah oleh para sahabat dengan Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu artinya yang bercahaya. Jadi sudah artinya kota yang berpengetahuan, yang berperadaban, kota yang dicintai oleh Rasul, dicintai oleh Allah, oleh para sahabat. Ditambah dengan Al-Munawwarah, yaitu yang bersinar. Apa yang dimaksud bersinar? Tentu bukan cahaya lampunya, meskipun itu bagian dari salah satu tanda kemegahan sebuah kota. Tapi intinya dahulu adalah cahaya keimanan, cahaya akhlak, cahaya kebaikan, cahaya ketaatan, cahaya kesolehan. Namun sekarang alhamdulillah dengan era modernisasi Madinah dan Mekah, tidak hanya cahaya itu dilihat dari sisi batiniah, sekarang cahayanya juga bisa kita lihat secara lahiriah. Lampu yang gemerlap, kemudian tata kota yang sudah semakin bagus. Demikian juga ya seluruh bangunan-bangunan yang ada, apalagi yang nanti sekitar Masjid Nabawi, itu bangunan yang sudah skalanya internasional, bangunan yang memenuhi standar internasional lah. Ya, hotelnya juga sudah sangat baik gitu ya, sangat bagus, sangat megah. Nanti sepanjang perjalanan ini memang Madinah dikenal dengan area yang datar, area yang bagus. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah itu adalah lembah. Mekah itu adalah lembah yang tandus, sedangkan Madinah Allah jadikan sebagai tanahnya subur. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan semakin cinta kepada Madinah setelah kita mengikuti City Tour Madinah ini dengan bis tingkat ini, bahkan di atas tidak ada atapnya, sehingga kita bisa menikmati suhu udara yang lumayan sejuk kalau malam hari. Beda dengan siang hari, lumayan lah, kira-kira sekarang 30 atau 32 derajat Celcius. Sahabat Mekatur dimanapun berada, ikuti terus perjalanan haji kami bersama Mekatur Dali Zahra, dan juga beberapa episode napak tilas sepanjang Madinah dan nanti sepanjang Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.